Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang senantiasa terlimpah curahkan kepada kita semuanya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang pandai untuk bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya, umatnya yang ada di akhir zaman ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkannya bahwa warnanya adalah ujian. Yang dalam ujian, ketika kita ada di dalam dunia ini, di dalam kehidupan dunia ini, ujiannya itu adalah ujian kesenangan. Sehingga kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menggunakan satu bahasa di dalam Al-Qur'an, bahasanya adalah darul ghurur. Yang boleh diartikan secara terjemah bebasnya adalah tempat di mana banyak orang tertipu dengan itu semuanya. Tempat bagaimana orang lupa terhadap kesejatian, lalu kemudian juga terperangkap di dalam sebuah kehidupan yang namanya kehidupan dunia. Tenggelam di dalam kesenangan, tenggelam di dalam banyak hal yang melupakan kepada tujuannya. Tenggelam di dalam sebuah ujian yang namanya label-label dunia yang fana. Mulai dari harta, mulai dari tahta, bahkan kemudian pujian manusia. Ini kerap kali membuat manusia lupa tentang kesejatian kehidupannya, yang dimana dunia itu adalah sebuah ujian yang harus dijawab dengan amal yang bukan hanya sekedar amal, tapi amal yang lurus, amal yang baik, amal yang bermula dari niat yang ikhlas, yang tidak bengkok sedikit pun, yang tertujukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang padahal kemudian juga ketika seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal yang menjadi batu sandungannya itu adalah dunia tadi. Batu sandungannya adalah dunia tadi. Bahkan bisa jadi ada orang yang sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan akhirat terlihatnya. Tetapi kemudian bahkan gara-gara tidak mampu untuk meluruskan niatnya, bahkan kemudian yang terjadi adalah mereka termasuk orang-orang yang celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkannya di dalam sebuah hadis yang mengisahkan tentang 3 orang yang memiliki amal-amal yang begitu sangat luar biasa. Yang pertama adalah seorang yang syahid di medan perang. Yang kita tahu tentu kalau kita bicara tentang syuhada, mereka adalah orang-orang yang betapa sangat memiliki posisi yang begitu sangat tinggi di hadapan Allah. Tapi orang ini malah celaka. Ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian orang ini ketika dia mengatakan, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa engkau meninggal? Maka orang ini mengatakan, saya syahid di jalanmu.
Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membantahnya, tidak, engkau tidak syahid di jalanku. Karena engkau adalah maju ke medan perang, wafat di medan perang, karena ingin mendapatkan sebuah pujian. Engkau ingin dipuji menjadi orang yang berani. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Demikian juga ada dua orang yang lainnya. Dua orang yang lainnya, yang kedua adalah qari, seorang pembaca Al-Quran, seorang yang mengajarkan Al-Quran, yang juga celaka karena bengkoknya niat. Dan yang ketiga adalah orang dermawan, orang yang berjihad dengan hartanya, orang yang kemudian juga mengulurkan tangannya untuk membantu orang lain. Tapi ternyata juga termasuk orang yang celaka, gara-garanya apa? Bengkoknya niat. Ketika niatnya ingin dipuji menjadi orang yang dermawan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut bukan beramal untukku. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi yang kita sering baca. Di hari Jumat seperti ini kita membaca surat Al-Kahfi. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita menyikapi dunia. Jangan sampai kemudian kita celaka dengan dunia ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia saja. Perhiasan kehidupan dunia saja. Yang perhiasan kehidupan dunia ini satu saat kemudian tidak akan ada gunanya sama sekali. Yang ketika banyak orang mencari tadi itu, perhiasan dunia yang bukan hanya harta, tetapi kemudian juga tadi adalah bagaimana komentar-komentar baik, sanjungan-sanjungan dari manusia. Maka itu adalah perhiasan-perhiasan saja. Itu sesuatu yang bahkan bisa mencelakakan kalau kita kurang baik untuk menyikapinya. Kalau kita dari awal, semenjak awal menginginkan pujaan-pujaan manusia, menginginkan label-label di hadapan manusia, maka sudah sejak awal kita akan mendapatkan kecelakaan, dan di akhirat nanti kecelakaan tersebut akan bertambah-tambah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, maka untuk itu ada yang lebih baik, ada yang lebih mulia daripada kita mengejar kedudukan dunia. Ada yang lebih mulia daripada kemudian kita hanya mengandalkan dunia saja. Tentu bukan berarti kita mengabaikan dunia, karena dunia adalah satu hal yang merupakan amanah buat kita. Allah Subhanahu wa taala menitipkan dunia ini untuk kita kelola dengan baik. Kita yang memiliki visi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika dikelola dengan baik oleh orang-orang yang bervisi penghambaan kepada Allah, maka rahmat akan turun. Maka rahmat kemudian akan bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya manusia. Tetapi yang menjadi perhatian adalah jangan sampai kemudian kita semuanya terjebak menjadi orang-orang yang mendewa-dewakan dunia, mengagung-agungkan dunia, mengagung-agungkan pujian manusia, sehingga kita kehilangan kesejatian kita. Maka untuk itu di dalam surat Al-Kahfi diingatkan ada yang lebih baik dari itu, sekaligus sebagai terapi agar kita tidak terjerambab, agar kita tidak tertipu terhadap satu tipuan yang namanya dunia. Terapi tersebut atau sesuatu yang lebih baik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah al-baqiyatus shalihah. Apa itu al-baqiyatus shalihah? Mari kita pinjam kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang satu saat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Perbanyaklah al-baqiyatus shalihah." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu al-baqiyatus shalihah?" Al-baqiyatus shalihah kemudian dijawab oleh Rasulullah, itu adalah takbir, tahlil, tasbih, tahmid, dan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 75. Mari kita coba untuk lihat, mari kita coba untuk renungi, mari kita coba untuk fahami apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW tentang al-baqiyatus shalihah, yang ini akan menyelamatkan kita dari tipuan dunia, yang ini akan menyelamatkan kita dari bengkoknya niat kita, yang tentu bengkoknya niat kita ini akan membuat sesuatu yang kita lakukan akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-baqiyatus sholihah itu yang pertama adalah ucapan takbir, yang kita mengetahuinya adalah Allahu Akbar. Kenapa ini bisa menyelamatkan kita? Kenapa ini bisa lebih baik dari dunia dan segala isinya? Karena kalimat ini mengandung dua makna sekaligus. Yang pertama adalah keoptimisan kepada pertolongan-pertolongan Allah, dan keoptimisan harapan kita kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahnya maha besar, maka apa yang ada di sisi Allah jauh lebih berharga daripada segala dunia dan segala isinya. Maka tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, orientasi kita menjadi lurus. Kemudian yang berikutnya, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sekaligus juga adalah mengkerdilkan diri kita dalam tanda petik, yaitu mengecilkan diri kita sekecil-kecilnya, menyampaikan kita pada satu makom yang namanya makom fakir, posisi fakir di hadapan Allah. Kita tidak boleh lagi membesarkan diri kita. Bukan kita yang hebat, tapi Allah saja yang memudahkan. Bukan kita yang cerdas, tapi Allah saja yang memberikan petunjuk. Bukan kita yang kemudian memiliki segala sumber daya, tapi Allah titipkan saja kepada kita semuanya. Maka kalimat takbir ini sekaligus sebuah terapi untuk kita. Terapi untuk lurusnya niat, sekaligus kemudian juga menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Yang kedua adalah ucapan tahlil, la ilaha illallah. Mengingatkan kepada kita tentang kekuatan penghambaan kita kepada Allah. Meluruskan bahwa kita ini hamba Allah, bukan hamba apapun. Kita adalah hamba Allah, bukan hamba apapun. Kita menyadari bahwa kekuatan hanyalah milik Allah. Ketenangan hanyalah ketika bersama dengan Allah. Kita memiliki apapun yang kita lakukan, kita akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita kemudian kita lalu memperhatikan tentang halal dan haram, karena kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini jauh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Dan yang berikutnya adalah kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu terbebas dari kesalahan-kesalahan. Yakin bahwa Allah itu tidak pernah salah, maka kemudian akan membuat lapangnya hidup seorang hamba. Lapangnya hidup seorang hamba ketika menerima apapun, mudah ketika melihat apapun, tidak mempersulit ketika melihat apapun. Kenapa? Karena dia jiwanya lapang. Dia tahu sedang berhadapan dengan takdir-takdir dari Allah. Dia sedang bersentuhan dengan takdir-takdir dari Allah. Maka apapun yang diberikan oleh Allah, dia kemudian ridho, lapang hatinya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia menjadi orang yang lapang jiwanya, menerima dan tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengeluh kepada manusia. Dia hanya adukan kepada Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah. Ajukan ke segala kesulitan-kesulitannya itu. Seperti seorang Nabi Yunus alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia hanya mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Sungguh engkau ya Allah, engkau adalah yang maha pengasih dari yang mengasihi. Lapangnya hati, ridhonya hati. Yang berikutnya adalah ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah mengingatkan kepada kita tentang dua hal sekaligus. Yang pertama adalah mengingatkan bahwa apapun hasilnya, ada campur tangan dari Allah yang sangat besar. Karena kalimat itu memutlakkan seluruh pujian hanya milik Allah. Dan tidak menyisakan sedikit ruang pun untuk kita memuji diri kita sendiri. Hanya Allah yang patut untuk dipuji. Hanya Allah tempat segala kembalinya pujian-pujian dan pujaan-pujaan. Karena Allah lah yang memberikan banyak hal kepada kita, yang membantu kita semuanya. Dan di sisi yang lainnya, ucapan alhamdulillah ini membangunkan sebuah jiwa, rasa, yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur akan membuat kita melihat sekecil apapun yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun yang diberikan oleh Allah menjadi berharga. Karena orang yang bersyukur akan melihat bukan apa yang diberikannya, tetapi siapa yang memberikannya. Dia akan tahu bahwa yang memberikannya adalah Allah, maka dia akan tersanjung dengan pemberian Allah itu. Akan merasa sangat bersyukur, akan merasa sangat berbahagia karena Allah yang memberikannya. Dia akan sadar, dia akan tahu bahwa ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengingatnya, masih mengurusnya, masih memberinya sesuatu. Dan yang terakhir adalah la haula wala quwwata illa billah. Hal ini mengingatkan kepada kita keindahan tawakal. Yang kalau kita bicara tentang keindahan tawakal, berarti mengingatkan kepada kita Allah Al-Wakil.
Allah itu adalah tempat bergantung segala sesuatu urusan kita. Kita kembalikan kepada Allah. Maka jika dirangkum, Al-Baqiyatus Shalihah akan membentuk sebuah kepribadian yang begitu sangat unik. Pribadi yang bergantung kepada Allah, pribadi yang kemudian juga lurus niatnya, pribadi yang kemudian juga optimis, dan pribadi yang kemudian juga Masya Allah luar biasa akan sibuk dengan berbagai amal-amal karena dia mengetahui bahwa tatkala dia melakukan amal pun itu adalah bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikaruniakan hal yang semacam itu, lalu kemudian kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan al-baqiyatus shalihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.